warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 di sini kami akan memenuhi tugas proyek mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Aldo Saputra Hinasalatore dengan NIM G1 di 124224. Nama saya Jenny Finalia Setikat Taurus dengan NIM G1 di 124235. Nama saya Lezara Hendriana dengan NIM G1 di 124239. Nama saya Warinandin dengan NIM G1 D124234. Nama saya Indah Putri Aulia dengan NIM G1 D124218. Nama saya Natalia Putri dengan NIM G1 D124232. Selamat menyaksikan. Alasan kami mengangkat budaya tema Mananta ini karena menurut kami, tradisi Mananta di Jambi adalah salah satu tradisi unik dan populer yang sangat penting untuk diperkenalkan dan dilestarikan. Dengan mengangkat budaya tema Mananta, kami dapat memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda, mempromosikan pariwisata budaya, serta membangun rasa bangga dan identitas di masyarakat. Selain itu, ini juga menjadi upaya untuk menjaga kearifan lokal Jambi agar tetap hidup dan dikenal luas. Selain itu, alasan kami mengangkat budaya tema Mananta ini karena pada saat ini budaya dan tradisi itu semakin memudar. Banyak dari kalangan muda yang sekarang tidak mempedulikan budaya-budaya yang ada di tempat asal mereka. Bahkan banyak juga yang tidak mengetahui budaya yang ada di lingkungan mereka. Lunturnya budaya ini mengakibatkan minimnya pemahaman, pendidikan budaya, minimnya komunikasi budaya, serta kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi budayanya sendiri. Dan juga masuknya budaya-budaya luar yang menilai lebih menarik. Jadi, tugas kita sebagai generasi muda harus lebih mengenal dan mengetahui apa saja budaya-budaya serta tradisi yang ada di lingkungan kita. Dan kami mengambil tradisi budaya Mananta ini yang merupakan salah satu bentuk tradisi yang masih bertahan dan dipertahankan oleh masyarakat Jambi. Tradisi Mananta diwariskan secara turun-temurun dan metamorfosis adat ini dari awal berdirinya hingga akhir saat ini masih tetap ada di kalangan masyarakat Jambi. Tradisi Mananta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan metamorfosis adat ini dari awal hingga saat ini tetap ada di kalangan masyarakat. Baik Bu, izin sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2024. Jadi Bu, di sini kami ada tugas di mana kami mewawancarai tradisi yang sudah kami tentukan, itu tradisi mantap. Ini tugas kewarganegaraan kami. Dan sebelumnya juga Bu, kami berterima kasih kepada Ibu dan Ibu juga yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada saat ini demi memenuhi tugas kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Jadi Bu, di sini kami mengangkat tema yaitu tradisi mantap. Jadi Bu, di sini di tradisi mantap ini Bu, karena kami mungkin belum tahu ya apa itu tradisi mantap. Di sini juga Bu, kami mempunyai beberapa pertanyaan yang bisa kami berikan kepada Ibu. Ya, sebagai pengguna budaya atau tradisi mantap. Bagaimana Bu? Tidak bisa. Tradisi mantap atau tradisi daerah musik ini, kalau hari Lebaran bagian masyarakat yang mampu atau anak buah dan kita yang sebagai ini dari cucu kan langsung hantar makanan apa yang dimasak video dulu, semuanya kita yang ada dikasih minum. Apa ada kayak ketentuan makanannya gitu? Kalau untuk pernikahan atau untuk ada. Kalau untuk pernikahan tuh makanannya itu kalau untuk pernikahan nasi kuning panggang ayam, itu untuk itunya. Kalau ini ketan kepala bakso, itu makanannya. Udah itu seperti kue takir
kue kapal itu kalau orang kami bilangnya kue takir. Udah itu kue itu apa masumba muka gitu. Itu kalau di lebaran kan, di lebaran itu jadi itu tuh namanya sanjo. Itu yang muda menghormati orang tua gitu, ke rumah mama kita dulu, ke rumah baru ke rumah keluarga lain. Bu, atau itu tradisi ini udah dari kapan gitu? Dari itu nomor lah, dari nenek moyang gitu. Kebetulan juga gitu itu kan kalau kami itu kan masih keturunan raja-raja dulu kan. Iya. Nah kalau kami yang masih keturunan itu masih berlaku ini tradisi ini kan makan bersama, udah itu menghormati kan warga bersama gitu. Jadi kalau tradisi orang Jambi itu dia harus masak banyak. Kalau pas lebaran itu di hari lebaran itu hari-hari perayaan kayak gitu itulah masa-masa dia itu semua keluarga datang. Nah, disitulah terjalin silaturahmi, mau kerabat jauh, kerabat dekat, kawan. Disitulah yang namanya di pagi lebaran itu. Berarti Bu, tradisi Ma'anta ini kalau di Jambi namanya tradisi apa sih? Sanjo. Sanjo dengan rumah kakak gitu kan gitu. Bu, terus kalau boleh tahu di dalam melaksanakan tradisi Ma'anta ini apakah ada cara tertentu, contoh nih Bu, tradisi Ma'anta ini dilaksanakan pada acara pernikahan atau acara lebaran gitu, atau bisa juga di kehidupan sehari-hari, bisa setiap hari atau gimana? Kalau biasanya kalau kita yang masih berkerabat gitu kan, masih keluarga itu masih kayak kalau kami kan yang rumahnya dekat-dekat sini dengan kami kalau masak banyak kami sering jadi di situlah kita menjalinkan silaturahmi dengan masyarakat setempat, orang tetangga. Itulah nanti di situ itu bisa menjalinkan persaudaraan. Jadi acara ini bersanjo ini kan itulah membuat itu persatuan kita itu persatuan itu. Jadi kalau diambil dari ragam budaya itu kan, apalagi Indonesia. Jadi kita tuh budaya Jambi itu banyak menyadur dengan budaya Padang, Palembang, karena dia satu rumpun. Riau, karena itu budaya Melayu. Karena Jambi itu orang Melayu juga. Berarti Bu, bisa dikatakan kalau tradisi Ma'anta ini dilaksanakan kapan saja tergantung situasi dan kondisi. Iya, kalau kita misalnya ada niat gitu kan, iya, betul. Kita ada sakit, misalnya di rumah sakit berniat mau masak banyak karena kita sehat, nggak bagi-bagi tetangga mungkin juga bisa. Iya. Berarti Bu, di antara sekian banyak tradisi yang di Jambi ini, hanya tradisi Ma'anta ini yang sampai sekarang masih bisa. Iya, salah satunya ya. Salah satunya tradisi Ma'anta ini, dan juga kalau ada berapa yang masih dilestarikan gitu. Kemudian Bu, kalau boleh tahu asal usul tradisi Ma'anta ini? Ya itu tadi nenek moyang tadi. Iya, dari nenek moyang, memang dari dulu nenek moyang. Kalau kita nggak tahu tahun berapa, nggak tahu. Iya, betul. Makanya ada solusinya itu. Jadi di sini itu kalau dilihat itulah budaya kita itu rasa bersyukur itu udah tuh silaturahmi itu tadi. Jadi mungkin kalau orang-orang dari luar kan tahu kalau sudah ke Jambi itu malas pulang ya. Berarti Bu, tradisi Ma'anta ini di lingkungan sekitar pun diterapkan ya, selalu diterapkan. Iya. Kapan saja gitu. Iya. Tergantung situasi dan kondisi juga. Terus Bu, tujuan utama dari tradisi Ma'anta ini apa Bu? Itu tadi Tujuan utama.
Ya, untuk kita bersatu, itu silaturahmi. Kalau tadi yang kaya memberi yang miskin, itu tadi. Jadi saling berbagi. Iya, saling berbagi itu tadi. Jadi gitu nak. Berarti Bu, tradisi Manta ini terkait ya sama Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tapi tetap satu. Terus itu di dalam tradisi Manta ini, disitulah kita bisa menjalani silaturahmi tadi kan. Di situ kita bisa saling berbagi, saling menolong atau bertolong tadi. Ya, jadi kita tahu kan yang mana masyarakat kita, kawan-kawan kita yang membutuhkan. Kita juga tidak membedakan yang agama lain. Tradisi kami itu mengajarkan ke kami, ke masyarakat, ke kami lah turun menurun, kami menghargai sesama kami. Betul, toleransi juga. Ya, toleransi. Baik Bu, karena kami sudah tahu ya apa itu tradisi Manta, yang mana tradisi Manta ini mengajak kita untuk silaturahmi, untuk saling menolong, berbagi gitu ya, bukan. Nah, jadi Bu, kami sangat berterima kasih karena sudah membantu kami untuk bisa tugas budaya ini. Dan ini juga merupakan satu pengetahuan kami ya, yang dimana kayak kami ini kan bukan dari Jambi juga nih. Nah, jadi yang awal kami tidak tahu apa itu tradisi Manta, karena kami sudah berkait tradisi Manta, kami jadi tahu bagaimana cara melaksanakannya, apa tujuannya, dan apa kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan dan kami sampaikan kepada Ibu. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024, khususnya kami ini sangat berterima kasih, yang mana juga kami sudah menyita waktu Ibu dan sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada saat ini. Terima kasih Bu. Baik Bu, kan Ibu sebagai masyarakat sekitar, saya ingin bertanya tentang budaya Manta di Jambi ini. Apakah Ibu mengetahui budaya Manta atau Basanjo, Bu? Tahu, itu sudah tradisi orang Jambi ataupun tradisi kita semua ada, tapi beda kata saja, tapi maknanya sama. Budaya Manta ini Ibu tahu dari mana? Dari mulut ke mulut, sosial media, atau gimana, Bu? Dari masyarakat kita sudah dari lahir tuh sudah ada itu tradisinya. Oh, berarti diterapkan di keluarga Ibu? Iya. Seperti acara apa, Bu? Kalau namanya Basanjo itu nggak harus ada acara gitu, itu. Kalau formalnya itu untuk hari raya Idul Fitri, hari-hari besar gitu, ada pun acara gitu, Oke. Bagaimana sih tanggapan Ibu tentang budaya ini, Bu? Ini budaya bagus banget gitu, bisa mempererat silaturahmi antara keluarga, temen gitu, tetangga, banyak manfaatnya. Baik, hanya itu yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Baiklah Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Putri Aulia, saya dari Universitas Jambi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu, apakah Ibu berkenan? Berkenan. Baiklah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Baiklah Ibu Dewi, langsung saja saya ingin mewawancarai Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu kan tentang budaya Manta. Budaya Manta ini sudah Ibu lakukan sejak kapan, Bu? Kalau budaya Manta ini saya lakukan sejak kecil, yaitu dituruni oleh datuk saya. Budaya ini sampailah ke bapak saya. Nah, sekarang saya dituruni oleh bapak saya ke saya. Kelak saya punya anak, mungkin akan saya turuni kepada anak saya budaya Manta ini. Baiklah Bu, bisa Ibu jelaskan Ibu sedikit bagaimana budaya Manta ini kalau di keluarga Ibu? Kami setiap lebaran Idul Fitri memberi hidangan makanan seperti makanan lebaran, yaitu rendang, ketupat, sayur gulai-gulai. Itu kami memberi kepada tetangga sebelah, sanak saudara. Itu jadi apa yang bapak ibu saya lakukan waktu budaya itu sampailah ke kini ke saya. Baiklah.
Berarti itu sudah turun-temurun ya Bu budayanya? Ya. Nah, apakah budaya tersebut hanya dilakukan saat Idul Fitri Bu? Enggak juga. Budaya Ma'anta ini seperti kita yasinan keluarga. Selesai kita yasinan, biasanya kami memberi juga setiap rumah hidangan, mengantar hidangan ini setiap rumah yang membantu pada saat kita yasinan. Jadi bukannya sekedar lebaran aja, seperti acara-acara sedekah, ibarat kata kami itu, atau pesta, kami memberikan hidangan setiap rumah yang membantu pada acara sedekah itu. Nah, menurut Ibu, budaya Manta ini bagi keluarga Ibu itu sangat penting atau tidak Bu? Iyalah, sangat penting, karena kita saling memberi. Baik, sebagai Ibu, sebagai pemuda budaya tersebut, apakah dapat manfaat gitu Bu? Kayak seperti bersilaturahmi ke tetangga? Iyalah, bermanfaat. Jadi kita saling memberi, saling kita bersilaturahmi antara keluarga, karena ini sangat positif bagi keluarga kami. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu, apa yang Bu harapkan dari budaya Manta ini untuk kedepannya? Kan semakin majunya zaman ini semakin banyak yang berubah ya Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu tentang budaya Manta ini? Dari diri kita sendiri, kita beri contoh kepada anak-anak kita. Jangan sampai budaya ini hilang. Jadi setiap acara, apapun setiap Idul Fitri, kami selalu memberi hidangan kepada tetangga atau sanak saudara. Jadi jangan sampai budaya ini hilang. Jadi dari diri kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita juga akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Baiklah, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Pendapat kami mengenai budaya Manta adalah budaya ini sangat menarik untuk dipelajari dan diketahui. Apalagi budaya ini memberitahu kita apa saja hidangan khas Jambi dan mengajarkan bagaimana mempererat silaturahmi dan mendekatkan hubungan dengan saudara dan tetangga. Maka dari itu, pentingnya kesadaran masyarakat untuk menyadari seberapa penting budaya Manta ini sebagai identitas negara. Adapun peran pemerintah yang harus aktif dalam mendukung pelestarian budaya Manta ini melalui program-program. Pentingnya pendidikan juga untuk mempertahankan kelestarian budaya Manta agar ada hingga anak cucu kita nanti. Solusi dari kami agar budaya Manta terus dilestarikan, bahkan kalau bisa sampai terkenal hingga mancanegara, adalah mengenali budaya Manta kepada remaja-remaja agar selanjutnya mereka dapat melestarikan budaya Manta ini. Melakukan pembangunan pusat budaya yang ada di Jambi agar orang-orang yang berkunjung di Jambi dapat mengetahui budaya apa saja yang ada di Jambi. Salah satunya budaya Manta ini. Melakukan kolaborasi seni antara generasi muda dan generasi tua untuk mempertahankan budaya. Dan melakukan digitalisasi budaya melalui platform online untuk promosi yang lebih luas yang dapat diakses semua orang agar budaya Manta dapat dikenal secara nasional maupun internasional. Saran dari kami untuk budaya Manta adalah dilakukannya banyak dokumentasi untuk budaya Manta ini dan dipublikasikan ke media-media massa atau internet, di mana hal tersebut agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun dapat diketahui oleh warga negara lain. Di dalam pendidikan juga harus dikenalkan budaya-budaya Jambi yang masih bertahan hingga sekarang agar tidak punah tergerus oleh waktu. Dan dilakukannya festival budaya tahunan agar tetap melestarikan budaya Manta ini. Kesimpulan wawancara, tradisi Mananta di Jambi merupakan tradisi pengantaran rantang makanan ke rumah sanak saudara. Tradisi ini bisa dilakukan saat menjelang Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, dan saat merayakan sesuatu. Tradisi ini merupakan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jambi dan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini memiliki makna agar tali silaturahmi dengan sanak saudara lebih erat dan lebih mengenal tentang silsilah keluarga masing-masing. Selain itu, tradisi ini juga dapat mewujudkan nilai kepedulian sosial dengan sesama.
Thank you.